Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi hari ini, refleksi sang kakek berjudul tentang Sang Gubernur diperiksa di Polda Metro Jaya. Wahai para sahabat sang kakek, kita baru saja membaca berita dan mendengar berita di berbagai stasiun televisi bahwa gubernur kita baru saja diperiksa di Polda Metro Jaya. Diajukan 33 pertanyaan tentang hal-hal yang menyangkut penegakan hukum protokol kesehatan. Baru saja juga kita mendengar ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 2020 bahwa kepala daerah harus menegakkan protokol kesehatan, mencegah penularan dari COVID-19 dan menjadi teladan. Kenapa gubernur ini harus diperiksa? Karena ternyata menurut laporan ada kehadiran beliau di sebuah kerumunan pesta yang dilakukan seorang tokoh dengan para pendukungnya yang mencapai puluhan ribu orang. Kenapa? Sampai seorang gubernur mau hadir dalam kerumunan yang seharusnya mencegah kerumunan di daerah yang dia pimpin untuk mencegah penularan dari COVID-19. Ini ada pertanyaan besar. Ada apa di balik semua ini? Lalu semula ada kabar bahwa gubernur diminta untuk memberi klarifikasi. Para sahabat sang kakek, dalam hukum pidana tidak ada istilah klarifikasi. Diperiksa, itu memberi keterangan, itu istilahnya. Apakah memberi keterangan ini dalam masih proses lidik atau penyelidikan? Ataukah ini sudah dalam tingkat penyidikan, tapi namanya pemeriksaan, bukan klarifikasi. Karena hukum pidana kita mengenal berita acara pemeriksaan untuk setiap tingkat pemeriksaan itu. Jadi jangan kita coba berasumsi, berhalunisasi, atau apapun namanya, memperhalus seolah-olah ini bukan diperiksa, tapi memberi klarifikasi. No. Pemeriksaan adalah pemeriksaan. Memberikan keterangan adalah proses berita acara pemeriksaan. Kalau sudah di sana ada pro justisia, demi keadilan, maka itu adalah sudah berita acara pemeriksaan. Pertanyaan kita adalah, seberapa pentingkah seorang gubernur harus diperiksa? Dengan satu peristiwa ini, tentu saja penyidik atau pihak kepolisian punya pertimbangan tersendiri, punya alasan tersendiri, tentu saja berdasarkan fakta, dan apa yang mereka inginkan dari sebuah pemeriksaan itu. Karena kasus ini sudah sangat merebak, karena ini sangat-sangat jelas di depan mata melanggar protokol kesehatan, membuat kerumunan. Maka sampai ada yang mengatakan, seorang tokoh, kalau gubernur ini bicara soal PSBB, soal menjaga jarak, anggap aja ini radio rusak. Karena dia tidak memberikan contoh yang baik bahwa PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini hanya di mulut saja, hanya di pernyataan saja. Kenyataannya sang gubernur membiarkan dan bahkan ikut dalam kerumunan yang sebetulnya harus dicegah oleh sang gubernur. Lalu pertanyaan kita, bagaimana seandainya gubernur kita ini terlibat dan tidak melakukan tugasnya menegakkan hukum dan protokol kesehatan, tidak mencegah penularan dan tidak menjadi teladan? Maka sanksi dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 2020 jelas. Karena dia menggunakan pasal 78 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri bisa membebas tugaskan atau memberhentikan seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melanggar ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kita patut menunggu apa hasil pemeriksaan ini. Apakah dia akan berlanjut menjadi sebuah proses hukum dan akan dilanjutkan sampai ke tingkat penuntutan dan sampai kepada pengadilan? Apakah gubernur kita ini dalam tanda petik hanya sebatas saksi atau ikut bertanggung jawab dengan kerumunan dan kenaikan dari
angka penularan COVID yang dikatanya 2 kali lipat untuk DKI Jakarta. Lalu pertanyaan berikut, apakah hanya gubernur kita yang di sini? Bagaimana daerah lain, Jabar dengan Banten? Apakah juga akan diperiksa? Setingkat mana, sejauh mana keterlibatan dari para gubernur kita ini? Apakah karena di DKI misalnya, karena gubernurnya ikut kerumunan, makanya dia patut diperiksa, sementara 2 gubernur yang lain tidak ikut? Mari kita tunggu. Tentu saja penyidik kita percaya akan bisa menuntaskan kasus ini. Kenapa? Karena ini sudah sampai mengorbankan 2 Kapolda diganti hanya karena kasus ini. Kita berharap jangan sampai Kapolda yang diganti ini hanya sekedar tumbal, tetapi gubernurnya justru tidak diapa-apakan. Padahal jelas di sini sebetulnya ini tanggung jawab kepala daerah, tanggung jawab gubernur. Yang menegakkan ini peraturan gubernur tentang COVID adalah Satpol PP yang berada di bawah kendali dari gubernur. Tapi kenapa jadi para Kapolda yang korban? Mari kita lihat bagaimana perkembangan hasil pemeriksaan dari gubernur kita ini. Semoga pemeriksaan ini bisa berjalan dengan baik. Semoga hukum masih bisa ditegakkan, walaupun itu tentang gubernur, tentang kepala daerah, atau wakil kepala daerah, atau siapapun. Karena kata prinsip hukum, equality before the law, semua sama di hadapan hukum, tanpa kecuali. Itu pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, kita anut tegas. Semoga konstitusi kita, hukum kita, undang-undang tentang Pemda kita bisa kita tegakkan supaya pandemi COVID-19 bisa kita kendalikan, bisa kita sisihkan, bisa kita enyahkan. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah, jadilah teladan, jadilah pencegah penularan COVID-19. Jangan sampai nanti berujung diperiksa polisi, ternyata salah, dan akhirnya sanksi diberhentikan. Kita berharap semua kepala daerah kita tanggap dan memberi respon untuk menegakkan hukum kita, menegakkan protokol kesehatan kita, mencegah penularan COVID-19, dan menjadi teladan. Ini tidak mudah, tapi itu bisa kita lakukan. Demikian dulu refleksi sang kakek pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam refleksi sang kakek berikut dengan topik-topik yang lebih aktual. Salam. Pamit dulu, ngopi dulu.